Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, saya pindah pakai tethering aja, pakai wifi nggak stabil. Sambil nunggu adzan, di sini udah adzan isya. Oke, teman-teman, kita hari ini bicara terkait dengan etik penelitian ya. Teman-teman kemarin sudah pertemuan dengan Pak Made? Sudah Bu. tadi, Bu. Oh, sudah. Untuk kelas B sama C. Beliau memberikan apa? Etik penelitian secara umum atau cara mengurus etik di UHB? Cara mengurus etik di UHB. Oke, berarti konsep dasar etik penelitian belum ya? Sudah atau belum? Bagas, Bagas ki kok gambarnya cewek dong? Cuman bagian apa yang pentingnya saja, Bu. Soalnya waktunya udah mau habis tadi. Oke, berarti Bu Nova menjelaskan terkait dengan etik, kemudian nanti kita akan diskusi terkait dengan inform consent, ya. Teman-teman konsen ya, kita akan mulai. Mana PowerPoint Bu Nova? Aduh. Sini saya udah ada, nanti ada. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat ya. Kita akan berbicara terkait dengan etika penelitian. Oke. Nah, di dalam penelitian nanti teman-teman itu akan melakukan penelitian, itu ada etikanya. Jadi etika dalam melakukan penelitian. Entah kita mau pakai manusia, ini pada off cam semua kah? Nah, Stefan. On cam, Ibu. On cam, yuk on cam. Wes ora apa-apa, urung mandi yo ndak apa-apa. Bu Nova juga belum mandi. Bu Nova itu belum istirahat dari tadi. Ini selesai ini Zoom terus Zoom lagi. Baru selesai tadi jam 6 Zoom. Terus ini Zoom lagi sama teman-teman. Oke ya. Ini kan sebagai bekal nanti teman-teman di semester 6 untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, di dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya subjek penelitian. Subjek itu apa, Mbak Nurul? Subjek penelitian kita itu disebut juga dengan apa, Mbak Nurul? Rifah Ulmi Dirham. Panjang teman jenengnya. Apa, Mbak siapa tadi ya? Mbak Ulmi. Subjek penelitian kita itu sama dengan siapa? Al-Farizi. Sama dengan apa Al-Farizi? Kok diam semua? Taksi deh. Taksi. Lagi di jalan, Bu. Kamu lagi di jalan. Terus, emang kalau di jalan nggak bisa jawab. Kamu lagi di ruangan kok, taksi giat. Bukan saya, Bu, yang jawab tadi. Oh, saya nanyanya taksi. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, apa Mas Paksi? Subjek penelitian itu sama dengan apa? Ntar, Bu, buka catatan dulu, lupa, Bu. Apa Nurul? Jadi subjek itu bisa dikatakan sebagai orang atau tempat. Ya, subjek penelitian itu adalah sampel kita. Ya, jadi ibaratnya gini, sampel ini akan saya lakukan sesuatu. Kalau misalnya teman-teman itu penelitiannya eksperimen, berarti sampel teman-teman, sampel atau subjek penelitian teman-teman ini akan diberikan sebuah eksperimen atau intervensi. Kalau misalnya mau diberikan kuesioner pun, yang penelitian non-eksperimen, itu juga akan diberikan
kuesioner untuk menjawab kuesioner yang teman-teman akan berikan. Jadi teman-teman dalam memberlakukan sampel penelitian teman-teman itu ada etikanya. Kok jangankan manusia, tikus saja yang tidak bisa berpikir seperti kita, tikus yang tidak diberkahi akal sehat, itu aja ada etikanya dalam kita mau memotong tikus, menyayat tikus, membedah tikus, apalagi ini manusia. Ya, itu yang akan kita bahas di situ. Nah, nanti kita akan praktek gimana terakhirnya terkait dengan informed consent. Saya minta tolong dibacakan dong Andreas Salsabil, slide pertama Salsabil. Terminologi etika, nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kumpulan azas atau nilai moral dan kode etik. Kemudian ada ilmu tentang yang baik atau buruk atau filsafat moral. Penelitian, kegiatan ilmiah menurut sistematika tertentu untuk menemukan informasi baru. Oke, stop. Secara terminologi atau secara pengertian kata, etika itu adalah suatu nilai atau norma moral. Sama dengan teman-teman bagaimana sih etikanya mengikuti kuliah? Bagaimana sih etikanya bertutur kata? Bagaimana sih etikanya berperilaku? Itu semuanya ada etika. Nah, etika itu adalah yang membawa kita, norma kita, nilai kita, apakah itu baik atau buruk nanti. Paham ya? Saya ulang bahwa etika itu adalah nilai dan norma moral ya yang menjadi pegangan bagi seseorang. Jadi seseorang di sini adalah peneliti. Ya, atau peneliti itu ya peneliti ya atau kelompok lah dalam mengatur tingkah laku. Tingkah laku ini artinya adalah ya ini nanti teman-teman akan memberikan apa ke subjek, akan memberikan kuesioner, akan memberikan perlakuan apa. Nah, gitu. Jadi ada etikanya, ada nilainya, ada normanya, ada aturannya yang harus teman-teman ini kan ya. Berikutnya Citra bacakan. Prinsip umum etik. Pertama, menghormati harkat martabat manusia. Yang kedua, berbuat baik atau menghasilkan manfaat. Yang ketiga, tidak merugikan. Keempat, berkeadilan. Prinsip dasar etik penelitian kesehatan yang memiliki kekuatan moral. Ya, jadi ini adalah prinsip umum dari etik. Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian, itu satu, respect for person. Hormati harkat martabat mereka sebagai seorang manusia. Misalnya begini, saya penelitiannya eksperimen misalnya. Kalau saya mau menghormati orang, subjek saya akan menghormati sampel saya. Saya akan melakukan penelitian terkait bagaimana efek olahraga misalnya. Atau saya akan memberikan perlakuan terkait dengan edukasi misalnya. Pas sampel kita itu kan mereka sudah menyediakan waktu buat kita. Ya kita perlakukan dia seperti manusia. Misalnya, saya memberikan olahraga, saya akan treatment orang itu, saya akan melihat gimana fungsi jantungnya misalnya setelah melakukan olahraga yang saya berikan. Saya akan memfasilitasi dia, saya akan berikan dia minum, saya akan memperlakukan mereka dengan hormat, dengan tidak saya paksa kerja rodi, wes pokoknya ini tanpa saya ini. Nah, itu artinya tidak menghargai martabat. Paham maksud di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang kedua adalah, ya yang pertama adalah menghargai martabat. Yang kedua adalah jangan sampai Anda melakukan penelitian itu tanpa ada guna. Jadi apa maknanya? Adalah beneficence, ya, beneficence, ya. Jadi ini berbuat baik menghasilkan suatu manfaat. Bu, berarti kalau misalnya penelitian saya itu bukan eksperimen, Bu, misalnya, atau saya hanya ini aja, misalnya hanya deskriptif saja, misalnya, atau saya hanya menganalisis hubungan aja antara usia dengan kejadian konflik aja, itu manfaatnya apa dong, Bu? Ya apapun penelitian itu harus ada manfaatnya, misalnya
Atau Bu, saya penelitiannya hanya ngambil data rekam medik saja. Misalnya, saya tidak ke pasien deh, pokoknya saya ambilnya data dari rekam medik berapa jumlah pasien yang dilakukan anestesi selama 1 bulan. Saya akan melihat dari usianya rata-rata berapa, dari asanya itu berapa, tapi saya pakainya data rekam medis misalnya. Ya artinya data itu kan pasti nantinya akan bermanfaat. Mungkin untuk siapa? Untuk peneliti selanjutnya sebagai dasar-dasar gitu ya. Jadi harus punya manfaat. Berikutnya yang ketiga adalah tidak merugikan. Non malfeasant. Tidak merugikan. Artinya begini, jangan sampai subjek penelitian atau sampel itu mahal loh. Tidak semuanya orang itu mau jadi sampel kita. Tidak mau, misalnya begini, Bu, ini kan zamannya kita zaman online, Bu. Saya nggak mau nyebar kuesioner door to door. Saya mau pakainya Google Form. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Kuesioner itu dibuat secara online, kemudian saya sebarkan. Misalnya nih, swastika. Swastika akan meneliti terkait dengan persepsi dosen terhadap tingkah laku atau perilaku mahasiswa semester 5 prodi anestesi. Swastika ini mau menyebarkan kuesioner ke para dosen, gimana sih persepsi dosen itu terhadap tingkah laku mahasiswa semester 5 prodi anestesi. Nah, Mbak Swastika ini dia sebagai peneliti menyebarkan kuesioner berupa G-Form, Google Form. Pertanyaannya pakai Google Form. Kemudian disebarkanlah ke saya, karena saya sebagai salah satu subjek penelitiannya swastika misalnya ya. Nah, kalau saya itu tidak care, saya sebagai subjek penelitian nih, saya tidak care, saya tidak peduli, saya tidak mau tahu, apa sih manfaatnya buat saya? Ini mah nggak ada manfaatnya buat saya. Atau bahkan sudah menyita waktu saya nggak mau ngisi. Pertanyaan saya, Sulistiani, boleh nggak saya sebagai subjek penelitian saya begitu? Saya nggak mau ngisi form kuesioner yang sudah diberikan peneliti. Boleh nggak, Sulistiani? Mute, dibuka. Boleh, Bu. Boleh. Itu adalah hak. Kita Boleh. sebagai peneliti tidak boleh memaksa. Ya, artinya itu tadi ya, tidak merugikan. Jadi kalau misalnya saya harus meluangkan waktu untuk ngisi apa itu kuesioner ya, kuesioner teman-teman misalnya meneliti gitu. Jadi intinya tidak merugikan subjeknya. Saya harus menyempatkan waktu. Jadi ya harus teman-teman yang menyesuaikan waktu subjek sampel. Misalnya gini, saya akan mendata pasien, saya akan mendata subjek penelitian yang ada di kampung saya yang sudah pernah melakukan operasi. Gimana sih persepsi mereka, misalnya begitu. Anda ngambilnya di desa Anda, misalnya. Nah, itu Anda pakainya kuesioner. Anda mau door to door. Misalnya sampelnya, misalnya anggaplah 32. Door to door ke 32 kakak ke rumah. Kan Anda tidak bisa memaksakan sampel, Pak, nanti saya jam 8 sampai jam 10, saya mau ke rumah Bapak ya. Saya mau menyebarkan kuesioner. Bapak harus ada di rumah. Jadi Bapak nggak usah kerja. Itu nggak boleh. Itu merugikan subjek berarti. Ya, artinya adalah nanti Anda kembali lagi seselaunya sampel Anda itu, responden Anda itu kapan. Kalau misalnya dia pulangnya sore, ya sudah, Anda ke situ mungkin malam. Gitu, paham maksud saya ya? Itu prinsip etik yang tidak boleh merugikan subjek. Oke, berikutnya justice ya, berkeadilan. Saya berikan contoh berkeadilan dong. Siapa ya? Fadila. Fadil, menurutmu yang kita menerapkan prinsip justice itu yang kayak apa dalam sebuah penelitian? Misal tidak membedakan kasta, mungkin karena yang satu diteliti di yang satu responden itu adalah orang dengan ekonomi tinggi, kemudian yang satu
adalah responden dengan ekonomi rendah gitu. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke, makasih Mbak Fadila. Ada pendapat lain? Mungkin Fania? Fania Agatha? Vidya, Pangestu bersamaan, boleh minta tolong pendapatnya? Salah ora popo. Berkeadilan kita itu harus adil terhadap responden kita, harus yang kayak mana sih? Fania, adakah? Ya. Mungkin itu Bu, diperlakukan dengan sama rata gitu Bu. Ya, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Jadi misalnya gini, saya ini makanya nanti teman-teman itu dalam menyusun jumlah sampel, saya nggak tahu sampel tuh udah diberi atau belum ya, itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya begini, saya mau meneliti pada mahasiswa semester 5 terkait dengan persepsi mereka terhadap kuliah metodologi penelitian. Gimana sih persepsi mereka terhadap mata kuliah ini misalnya. Saya akan melakukan penelitian itu. Saya akan ngambil sampel kelas 5, semester 5 prodi anestesi. Semester 5 ini ada berapa kelas? 4. Ada 4 kelas. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengambil hanya kelas semester 5A saja? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Sebetulnya boleh, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah itu sudah mewakili? Artinya adalah ini yang dinamakan, boleh sih boleh ya, boleh. Hak dari peneliti mau ngambil dari kelas mana aja. Tapi kan judul saya ini kan saya ambil semester 5. Bukan judul saya ambil dari semester 5A. Paham nggak maksud saya? Judul saya adalah persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah metodologi penelitian. Semester 5. Prodi anestesi UHB. Yang namanya semester 5, judul saya semester 5, berarti harusnya kelas A itu saya ambil berapa sampel, kelas B saya ambil berapa, kelas C saya ambil berapa, kelas D ambil saya berapa, sehingga per kelas itu ada yang mewakili. Itu namanya adil. Kecuali kalau judul saya hanya fokuskan pada kelas B saja, misalnya begitu. Ya, jadi yang namanya berkeadilan itu, ya itu salah satunya, itu hanya sekedar salah satu contoh saja. Kita memperlakukan justice ya, itu salah satu. Jadi semuanya berhak untuk mendapatkan, untuk dijadikan responden. Ya, nah itu nanti akan dibicarakan pada saat teman-teman nanti berbicara terkait dengan sampel, ya, teknik pengambilan sampel. Nah, itu salah satu contohnya begitu. Jadi semuanya harus mempunyai hak yang sama. Loh, saya itu kan semester 5, kenapa saya kok nggak diambil? Jawaban Khofifah apa? Misalnya nih, saya mengambil judul tadi, persepsi mahasiswa semester 5 terhadap bla 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 bla. Semester 5 itu ada 4 kelas. Khofifah itu bertanya, loh kenapa saya nggak diambil? Padahal saya semester 5, kamu jawabannya apa? Mohon maaf Ibu izin menjawab, kalau menurut saya itu akan menjadi kayak ada rasanya kesenjangan gitu loh Bu. Kalau misalkan yang diambil cuman kelas A atau kelas B, nggak semua kelas dalam perwakilan. Ya, jadi kalau misalnya saya berbicara tentang kelas semester 5, ya berarti harus setiap kelas itu ada yang mewakili ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, justice itu adalah kalau misalnya saya memperlakukan responden itu misalnya lah ya, saya berikan suatu treatment tertentu, saya berikan souvenir, ya semuanya harus saya berikan souvenir. Jangan sampai yang cantik-cantik aja saya kasih, yang nurut aja yang saya kasih. Itu nggak adil
Ya, jadi kalau mereka sudah semuanya bersedia menjadi sampel, ya mau tidak mau Anda harus berkorban justice supaya gimana caranya supaya bisa adil memperlakukan semua sampel itu dengan sama. Gitu ya. Jadi prinsip umum itu 1, respect for person, 2, beneficent, ya, bermanfaat, 3, non-malfeasant atau tidak merugikan, 4, justice. Minimal prinsip 4 itu Anda harus paham. Ya, berikutnya. Minta tolong dibacakan Septiadi. Nah, ini nggak usah lah ya. Saya kira penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia. Jadi kalau misalnya nanti sampel Anda manusia, pastilah manusia lah ya. Jarang yang pakai tikus ya atau mencit ya. Jadi ya Anda jelas harus memperhatikan etik. Hak asasi manusia harus Anda penuhi ya. Gitu. Jangan sampai keluar dari melanggar hak asasi manusia. Kemudian norma yang berlaku tetap harus Anda hormati. Kalau misalnya Anda nanti meneliti di komunitas tertentu misalnya, tapi di situ itu misalnya saja ada ketentuan tidak boleh bertamu misalnya ya, di rumah itu tidak menerima tamu lebih dari jam 9 malam. Ya sudah, berarti Anda harus mematuhi norma itu gitu ya. Kemudian memperhatikan kesehatan dan keselamatan relawan peneliti. Nah, ini misalnya begini. Saya berikan contoh Citra. Citra melakukan penelitian sama Paksi. Ingat ya, di dalam kita meneliti, kita tidak bisa sendiri. Berat kalau kita sendiri. Ada yang namanya asisten peneliti. Atau namanya, asisten peneliti namanya apa, Paksi? Apa, Paksi? Asisten peneliti namanya apa? Disebut apa? Misalnya nih, Paksi meneliti, punya asisten. Asistennya misalnya Stefanus, Fania, Rahmadia misalnya. Nah, Fania, Stefanus, Rahmadia itu disebut apa dia? Asisten peneliti, Bu. Ya, nama lainnya itu enumerator. Jadi nanti teman-teman kalau mendengar kata-kata enumerator, E-N-U-M-E-R-A-T-O-R itu adalah asisten peneliti. Ya, jadi apa itu asisten peneliti? Jadi kita harus tetap memperhatikan keselamatan relawan, ya, karena asisten peneliti itu sama dengan relawan, ya. Jadi yang membantu penelitian kita. Nah, ini loncat sendiri sih. Dulu, share lagi. Gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini penelitian kesehatan itu bisa secara in vitro, bisa secara in vivo. Ya. Ini bisa kita pakai hewan coba atau subjek manusia ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ambil yang penting-penting aja ya, yang ini saya kira nggak usah. Nah, etika dasar. Saya minta tolong dibacakan Krisma. Etika dasar, Kris. Dasar penelitian klinis. Pertama, lembar persetujuan atau informed consent dari setiap subjek penelitian. Lalu harus disetujui oleh komisi ilmiah dan komisi etika badan resmi atau institusi. Ya. Teman-teman kan kemarin itu sudah diajarkan oleh Pak Made cara mengurus etik penelitian di UHB. Ya. Ini ada yang nggak di-mute, Pak? Feedback ya suara saya. Oke, sudah ya, oke. Pertanyaan saya, kemarin sudah ya diajarin cara mengurus etik ya? Sudah ya, Sulis, Siani? Kelas D nanti besok. Oh, ada yang belum. Bagi yang sudah. Bagi yang sudah. Pertanyaan saya misalnya, Stefanus nanti rencananya Anda itu mau penelitian eksperimen atau non-eksperimen, Stef?
bayangan sementara? Yang mudah saja, yang mana itu? Oh, yang mudah. Kalau yang mudah berarti yang, karena kadang begini, mudahnya seseorang itu relatif. Saya lebih mudah, karena penelitian itu lebih ke arah ini ya, suka dan tidak suka. Lebih ke arah aliran. Oh iya ya, begitu. Lebih ke arah aliran. Jadi saya itu alirannya saya meneliti apa sih gitu. Apakah eksperimen? Saya lebih alirannya kualitatif atau saya lebih deskriptif. Itu kalau saya secara saya pribadi saya ke eksperimen ya. Aliran saya itu eksperimen. Nah, kalau misalnya saya tanya sama Steph, misalnya anggaplah deskriptif lah ya. Yang paling mudah itu deskriptif. Iya, sudah. Ya, misalnya ini contoh aja, Steph. Misalnya, ini deskriptif. Pertanyaan saya, deskriptif itu kan kemarin masih ingat nggak contoh judul deskriptif yang kayak apa? Firda masih Bagaimana, Ibu? contoh penelitian judul deskriptif yang kayak apa kemarin yang Bu Nova berikan contoh? Firda masih ingat, Firda? Yang ada gambarannya, Bu. Ya. Oh, iya. Ya, misalnya gambaran kejadian konfi di rumah sakit bla 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 misalnya, atau faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa dalam tindakan intubasi misalnya begitu ya. Pokoknya intinya deskriptif ya. Kita diminta untuk mengeksplor. Nah, pertanyaan saya nih, saya tujukan ke Firda Aulia. Firda, adakah kau di sana? Firda, kamu tidurkah, Fir? Alah, Firda tidur. Rosi deh. Ros, dengar suara Bu Nova, Ros. Ya, Ros, kalau penelitianmu deskriptif, itu kamu perlu mengurus etik penelitian nggak, Ros? Kamu tetap harus menggunakan prinsip umum etik penelitian nggak? Atau hanya yang eksperimen saja menurutmu, Rozi? Menurut saya sih tetap, Bu, soalnya kan mengkaji data-data juga walaupun secara deskriptif. Iya, pinter ya. Apapun penelitian Anda, eksperimen, non-eksperimen, mau deskriptif, mau analitik, apalagi eksperimen, wajib kudu Anda ngurus etik. Ya, kalau misalnya UHB sudah ada etiknya, bagian komite etik, ya Anda ngurusnya ke UHB. Tapi kalau ke rumah sakit sudah ada, ya salah satu aja. Anda mau ngurusnya di mana? Ya, yang penting harus ada surat etiknya. Nah, ini ada komisinya nanti ya di suatu institusi. Bu, berarti kalau misalnya nih Claudia mau meneliti di rumah sakit, kamu dari mana, Claude? Dari Biak Papua, Bu. Oh, dari Papua. Misalnya Claudia dari Papua. Misalnya dia mau meneliti di rumah sakit. Apa rumah sakit di Papua contohnya, Claude? RSUD Biak Numfor, Bu. Oke, RSUD Biak misalnya. RSUD Biak itu sudah ada komite etiknya di rumah sakitnya. Anda tidak perlu ngurus di UHB. Harusnya seperti itu, ya. Cukup satu saja, ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu apakah di UHB itu harus mengurus. Kalau harusnya sih selayaknya satu ya, cukup ya, gitu ya. Apakah Anda mau ngurus di rumah sakit tempat penelitian Anda? Apakah Anda mau ngurus di UHB? Itu hak Anda, gitu ya. Ya bodoh tuh ayang ih. Siapa itu yang bocor? Aduh, salah nih. Untung bocor lagi nggak ngapa-ngapain ya. Oke, next. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini apa ya? Tikus saya tuh, mouse saya tuh sangat sensitif. Jadi saya pakai ini saja. Oke. Saya minta dibacakan Hadi Putri Ramadia. Etika dasar penelitian klinis, manfaat, resiko bagi subjek penelitian, kepentingan subjek penelitian, kepentingan keilmuan atau golongan, penelitian wajib dihentikan bila merugikan subjek penelitian. Jadi begini, teman-teman, maksudnya gini.
kalau teman-teman mau meneliti, itu jangan sampai manfaat itu lebih kecil. Jadi harusnya kalau meneliti itu manfaatnya harusnya lebih besar dibandingkan dengan risiko yang akan terjadi. Ya, misalnya saja begini. Teman-teman akan meneliti membandingkan antara teman-teman akan membandingkan antara video laringoskop dengan manual laringoskop. Ya kan? Pernah dengar ya video laringoskop ya. Jadi kita untuk mau melihatnya itu bisa yang video itu langsung ini krikoidnya nanti akan tampak di monitor atau secara langsung kita akan lihat dengan mata. Nah, kalau misalnya itu dirasa bahwa manfaatnya itu lebih sedikit atau resikonya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, tidak usah. Jadi intinya kalau teman-teman mau meneliti itu ya jangan sampai risikonya itu lebih besar. Itu akan berbahaya nanti bagi subjek penelitian. Yang kedua, jangan mementingkan keilmuan atau golongan. Dumeh saya mau penelitian sehingga saya mengenyampingkan kepentingan subjek. Itu dilarang. Ya. Yang ketiga, penelitian wajib dihentikan bila merugikan subjek penelitian. Gara-gara penelitian, gara-gara saya jadi responden, saya tidak bisa kerja. Gara-gara saya jadi subjek penelitian, saya pusing ditanya-tanya. Nah, itu berarti stop, hentikan. Ya, makanya perlu ada komisi etik. Komisi etik itulah nanti yang akan menilai apakah layak untuk diteruskan atau tidak. Kalau nilai etiknya Anda nggak lulus, ya Anda nggak diizinin untuk ikut lanjut penelitian. Gitu ya. Nah, ini adalah etika dasar untuk penelitian ibu hamil. Al-Fariji, bacakan. Etika dasar penelitian klinis. Penelitian pada wanita hamil dilakukan bila hasil penelitian memberi manfaat bagi ibu dan janin. Hanya untuk masalah yang menyangkut kepentingan wanita hamil. Ya, hati-hati kalau mau melakukan tindakan penelitian pada subjek-subjek yang beresiko tinggi. Contohnya siapa? Ibu hamil. Ya, ibu hamil, apalagi kalau hanya untuk maksudnya yang non eksperimen sih nggak masalah ya, aman ya. Tapi kalau yang eksperimen, Anda akan memberikan tablet A dibandingkan dengan tablet B. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Jadi hati-hati kalau mau memberikan pada ibu hamil. Kemudian kalau pada anak-anak juga sama. Nah, sekarang saya mau tanya ke Krinskialdi. Panggilannya apa sih kamu? Aldi. Krinsil Sil. Kamu ada di situ nggak, Sil? Krinsil. Panggilannya Indi, Bu. Oh iya, Indi. Bu. Ya, Indi. Saya tanya, Di, kalau misalnya penelitianmu itu, respondenmu itu bayi, Di, atau anak-anak, inform konsennya ini kamu akan kasih ke siapa yang suruh tanda tangan persetujuan penelitian? Ke orang tuanya, Bu. Ya, ke orang tua ya. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya responden saya anak atau bayi atau orang gila misalnya ya dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, itu tidak diberikan inform consent. Tetap diberikan inform consent tetapi pada orang tua dan pada keluarganya. Kalau pada ODGJ orang dengan gangguan jiwa itu diberikan pada keluarganya. Atau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian pada pasien-pasien yang dianestesi secara GA dan pasiennya tidak sadar. Akan memonitor pasien dengan GA saat tersedasi. Bok pasiennya tidak sadar. Nah, bisa aja sih diambilnya sebelum dia di GA atau setelah setelah dia sadar. Tapi kan misalnya penelitian saya itu saya ingin mengobservasi dia itu saat keadaan sedasi, masih terbius. Nah, saya penelitiannya pada siapa? Pada keluarganya. Ya, jadi tidak ada alasan, tidak ada inform consent. Semua jenis penelitian harus wajib ada inform consent-nya. Nah, nanti kita akan berlatih ya. Ini nggak usah
Ini kalau hewan dengan ini kalau penelitian kesehatan dengan menggunakan hewan percoba secara etis dapat dipertanggungjawabkan bila ya. Ini sama dengan yang tadi ya. Tujuan penelitian bermanfaat. Jadi ini teman-teman karena biasanya tikus atau mencit itu kan dipakai untuk penelitian kesehatan. Jadi boleh dia membunuh tikus pun tuh ada etikanya ya, tidak boleh langsung digorok gitu ya, lehernya digorok-gorok, buntutnya dipatah-patah dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, tetap harus ada etikanya. Ya, boleh pakai hewan coba kalau tujuan penelitiannya memang jelas-jelas bermanfaat. Desain penelitiannya disusun dengan baik agar tujuannya tercapai. Tidak ada prosedur alternatif lain dengan tidak mengurangi kaidah ilmiah. Jadi memang saya harusnya pakai mencit nih, nggak ada yang lain. Maksud saya pakai manusia. Nah, itu berarti boleh ya. Manfaat penelitian jauh lebih berarti. Ya, jadi apalagi pada manusia, pada hewan pun harus ada etikanya. Ya, ada komisi etiknya. Di sini alasan penelitian pakai hewan ya. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini seperti ini. Sudah pernah megang mencit belum? Salsabil sudah pernah pegang mencit? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ya. Ini saya tidak terlalu menginikan ya, tidak terlalu menginikan karena pasti teman-teman tuh pasti nggak pakai mencit gitu. Kecuali kalau farmasi ya, kalau farmasi banyak. Ada yang tertarik pakai mencit? Ada yang tertarik pakai mencit? Sakila, kamu tertarik pakai mencit nggak? Ini mencit nih, kayak gini nih. Saya, Bu, tertarik. Siapa tadi? Claudia, Bu. Beli, Bu, beli. Claudi, kamu mau pakai mencit, Claud? Iya, Bu. Saya kepikiran. Penelitian apa kamu mau pakai mencit? Ini saya kepikiran untuk gunakan aromaterapi, Bu. Jadi campuran antara lemon dengan serai, Bu. Kenapa pakai mencit? Mencitnya mau anestesi gitu? Tidak, Bu. Nanti mungkin mencitnya diberikan kayak didepreskan gitu, Bu. Mencitnya. Kamu sudah karena gini, kalau farmasi biasanya pakai mencit ya, biasanya karena dia kan meneliti obat-obatan kan, karena obat-obatan kan dia uji klinis jadi jarang yang kecuali tapi kalau saya sarankan si Claudi itu kan kenapa kamu nggak pakai manusia aja, Claude? Iya, Bu, saya kepikiran karena kan kalau pakai manusia nanti ini kan kalau misalkan saya nanti pada akhirnya menggunakan paskanya juga untuk melihat hasil penelitian saya, nanti takutnya tidak kesampaian gitu, Bu. Kayak kan hanya cuma beberapa menit ya pasien itu kita pantau di ruang RR gitu, Bu. Nah, kalau misalkan saya nggak kedapatan di paskanya, pasiennya kan udah balik lagi ke ruangannya. Nah, itu saya nggak dapat hasil di paskanya gitu, Bu. Kamu kan ingin melihat efektivitas gitu. itu kan, efektivitas aromaterapi itu? Iya, Bu. Terhadap apa? Penurunan skala nyeri atau apa? Tadinya mau di pre-nya itu, Bu. Pre-nya itu ambil untuk cemasnya gitu. Boleh kayak gitu pada manusia aja. Manusia aja. Kamu lihat efektivitas antara aromaterapi pakai lemon dengan aromaterapi misalnya pakai minyak kayu putih gitu. Ya kamu pakai manusia aja, Dok. Kalau ya nggak apa-apa sih pakai mencit pun nggak apa-apa, tapi kayaknya ini lebih available yang pakai manusia kalau penelitiannya itu. Karena kalau mencit itu gini, biasanya mencit itu digunakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Misalnya begini, saya akan melihat proses penuaan antara yang rajin berolahraga dengan yang tidak berolahraga. Saya akan ambil bagian tertentu dari suatu jaringan. Sehingga nanti kalau saya pakai mencitnya itu tak kasih treatment. Dia lari, kasih kotak gitu, dia suruh lari gitu. Nanti selnya kita ambil. Tapi kita pada manusia,
Kan kita nggak bisa, karena manusia itu kan kita mau melihat proses aging atau proses penuaan pada manusia itu kan lama waktunya, sehingga kita pakainya mencit. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus, Mbak, kenapa kita pakai mencit. Atau misalnya, saya akan membuktikan obat A dengan obat B yang dimana itu belum teruji secara klinis. Nah, sehingga saya akan pakai mencit dulu, karena kalau pada pakai manusia itu akan bisa membahayakan. Tapi kalau punya Mbak Claude itu kan itu aromaterapi, dan itu sudah ada jurnalnya dan sudah dilakukan pada manusia. Kalau sudah pernah dilakukan pada manusia, ya jangan mundur pakai mencit. Gitu, Claude. Gini Bu, saya itu ngambilnya campuran aromaterapinya gitu Bu. Kan spesifiknya saya nggak tahu kandungan yang di dalamnya. Nah misalkan bahan kimia asli dari alami dua bahan tersebut, kan saya campuran lemon dan serai. Nah campuran di dalam bahan kimianya itu Bu. Gini. Nah itu gimana gitu Bu? Pertama kali Takutnya reaksi ke manusianya nggak baik Bu. Gini, Claude, pada saat Anda akan, ini sama dengan dulu saya, Claudia, ini sama dengan dulu. Dulu saya S2-nya itu, saya akan meneliti asma. Ya. Saya akan memberikan treatment pada pasien asma. Saya akan lihat dari fungsi respirasi dan fungsi kardiovaskulernya. Saya berikan treatment olahraga. Ya. Saya akan ambil sel biomolekulernya. Nah, saya dulu pakai mencit. Saya dulu ngajuin proposalnya itu saya pakai mencit, Claude. Jadi mencitnya itu tak buat asma. Karena ada referensinya bahwa bagaimana cara membuat asma tikus itu mencit itu supaya asma. Kita berikan namanya ovalbumin. Nah, nanti dengan ovalbumin itu kita masukkan ini, kemudian dia nanti akan cengat-cengat. Akan ada bronkusnya, dia akan menyempit bronkus tikusnya, sehingga nanti dia akan serangan asma. Saya tuh pikirannya kayak begitu, Claude, sama persis dengan jenengan. Tapi apa kata pembimbing saya? Loh, senam ini, olahraga ini kan sudah dilakukan oleh manusia. Dan sel yang kamu ambil itu bisa didapat dari darah manusia yang kamu bisa lakukan dengan kultur. Kok kamu mau mundur pakai mencit? Itu Mbak saya dijawab. Karena kalau mencit itu sebenarnya dilakukan kalau belum teruji klinis. Nah, sekarang Mbak Claudia, itu kamu harus cari dulu teorinya terkait dengan aroma lemon itu seperti apa teorinya, aroma serai seperti apa teorinya. Pertanyaan saya, lemon dan serai itu kan sudah ada produk aromaterapinya, cuman itu kan dicampur. Ya, kalau Anda sudah menemukan apa itu keunggulannya, apa itu kekurangannya, kamu pelajari, ya kamu, saran saya pakainya manusia. Karena kalau ke tikus, itu akan mundur berarti, no? Akan mundur ke belakang. Begitu, karena kita diharapkan itu penelitian sudah bermanfaat pada manusia. Artinya kalau masih pada tikus mencit, ya itu berarti hanya untuk sebuah uji klinis gitu maksud saya. Tapi kalau memang Mbak Claude itu merasa ragu-ragu setelah saya campur seperti apa, diujikan aja sama dirimu. Iya, kamu campur. Kan aromaterapi itu kan sudah banyak ya, yang lemon sama serai itu kan udah banyak. Tinggal kamu campur nanti, kamu hirup. Kayak gimana? Menurut saya enggak ada masalah, karena keduanya itu kan aman. Ya, namanya juga aromaterapi, kan aroma yang memberikan terapi, pengobatan. Jadi aman. Kalau nggak aman berarti bukan aromaterapi. Dan ingat, saat kamu melakukan ke manusia, itu kamu harus saring dulu kriteria inklusi. Saya akan pilih-pilih pasien atau pilih-pilih orang yang memang tidak alergi terhadap sebuah aroma. Gitu. Jadi jangan semua kamu jadikan sampel nanti bahaya atau tidak. Nah, kamu harus baca dulu referensinya, apa kekurangan dan kelebihan aroma terapi lemon dengan namanya juga aromaterapi, secara harfiahnya aja aroma yang memberikan suatu terapi, harusnya yang menyembuhkan. Tapi kalau kamu mau pakainya mencit, kamu malah mundur, Mbak Claude. Penelitianmu malah mundur ke belakang, karena akhirnya jadinya tidak, nanti setelah uji klinis kamu ke mencit, kamu nanti penelitian selanjutnya harus diuji cobakan ke manusia, begitu. Padahal itu
dua intervensi itu kan sudah pernah dilakukan sama manusia, cuma dicampur gitu aja. Kan gitu ya, Claude. Tapi oke itu nanti kalau misalnya Anda memang tetap mau pakai mencit, nanti kita belajar lagi ya terkait dengan bagaimana etika mencit ya dalam mengolah kandangnya gitu ya, Claude ya. Karena ada sendiri, Claudia, cara memberi makan, cara memberi minum, kemudian cara memelihara mencitnya itu gimana. Mungkin teman-teman kalau mau belajar terkait dengan ilmu permencitan itu belajar sama Fakultas Farmasi, prodi farmasi ya. Banyak sebagian besar mahasiswa yang pakainya mencit. Nah, ini ya contohnya misalnya ini bagaimana mengurangi ketidaknyamanan pada mencit gitu ya. Ini mencit atau mau pakai monyet ya boleh, monyet ditidurkan ya, atau dikasih suntikan analgetik, ini pada tidur tepar mungkin dikasih anestesi atau apa gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke plagiat? Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke. Next, kita akan belajar terkait dengan plagiat. Plagiat ini merupakan salah satu etika penelitian. Plagiat itu nyontek, nyontoh. Misalnya, Andreas, kamu di situ nggak, Andreas? Plagiat atau plagiarisme adalah tindakan yang menjadikan pokok pikiran atau tulisan orang lain seolah-olah sebagai karya sendiri atau menyatakan hasil karya orang lain sebagai hasil karya sendiri. Bisa terjadi karena tidak disengaja, di mana penulis menggunakan karya orang lain tetapi tidak menyatakan rasa berhutang budi dengan cara yang benar. Disengaja atau tidak disengaja, itu plagiat itu kejahatan. Plagiat itu contohnya begini. Anda mengadop kata-kata orang lain. Ya, Anda mengadop kata-kata orang lain, tapi Anda tidak menyantumkan orang itu, nama orang itu plagiat namanya. Hati-hati. Ini sering terjadi. Ya, misalnya begini. Teman-teman kan nanti diminta untuk memberikan judul. Semester 6 ya, atau semester 7 awal lah ya. Itu teman-teman sudah diminta untuk mengajukan judul. Nah, judul Bu Nova yakin 1000%. Judul yang teman-teman akan ajukan itu sebagian besar pasti akan lihatnya dari Google. Ya apa ya? Ide itu tidak semuanya berasal dari ide kita, tapi bisa juga ide dari Google. Oh, judulnya inilah hubungan antara body massa index dengan lama pulih sadar, hubungan usia dengan kejadian Ponvi, bla 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 bla. Itu kadang kan kita membuat judul itu tidak terlintas dari keinginan kita, tapi dari baca-baca. Nah, nanti kalau misalnya ada judul yang sama, di dalam isi bab 1, bab 2, bab 3, sampai bahkan nanti bab 4, kok teman-teman mengambil hasil karya tulis yang ada, yang teman-teman contoh, tanpa menyebutkan nama dari yang Anda ambil, itu Anda namanya plagiat. Kalau dituntut itu bisa. Ada pernah kasus seorang profesor, gara-gara dia plagiat, akhirnya gelar profesornya dicabut. Gara-gara apa? Dia mengadop kata-kata orang dengan tidak menyebutkan siapa nama orang itu. Harusnya kalau kita mengadop, ya sudah sampaikan bahwa saya ini mengadop loh dari si A. Contohnya aja, saya mengadop PowerPoint-nya Bu X. Ada kan materi, kan mungkin sudah download ya materi yang saya sebelumnya. Itu saya ambil dari materinya Bu Tintin. Saya tidak mengubah nama Bu Tintin. Tetap di PowerPoint yang nanti kalau Anda download di Scalsa itu namanya Bu Tintin. Masih ada beliau. Karena apa? Beliau dosen saya. Kalau misalnya saya tidak mengambil namanya, saya tidak menyebutkan namanya beliau, saya plagiat. Paham ya? Atau misalnya, saya merasa bahwa saya nggak tahu kalau saya itu ternyata, karena apa tadi prinsipnya plagiat itu sengaja atau tidak sengaja itu namanya tetap kejahatan.
secara ilmiah sehingga nanti bisa dituntut, ya, bisa dicabut gelarnya, bisa dicabut apanya lah ya gitu. Kalau misalnya ini ya ijazah, gelarnya dan lain sebagainya. Nah, ini plagiat dapat berupa pencurian sebuah frase, kalimat, paragraf, bab, tulisan, atau karya orang lain. Apapun itu, sekecil apapun. Kalau misalnya Anda merasa bahwa itu bukan dari Anda, tapi dari orang lain, ya tuliskan sitasi Bu Nova. Gitu. Sitasi Alika. Nah, gitu ya. Contohnya seperti itu. Sehingga ini sudah diatur ya, ada undang-undangnya. Jadi jangan sampai kita meniru atau mencomot hanya sekedar copy paste ya, tapi tanpa Anda menghargai siapa yang Anda copy paste gitu ya. Nah, saya minta tolong dibacakan anestisia, cara menghindari plagiat kayak gimana? Iya, Bu. Cara menghindari plagiat. Yang pertama itu, jika menggunakan ide orang lain, sebutkan sumbernya. Lalu, jika menggunakan frasa atau kalimat orang lain, sebutkan sumbernya. Gunakan tanda kutip bila frasa atau kalimat aslinya disalin secara utuh atau direct quotation. Tanda kutip tidak diperlukan jika frasa atau kalimat telah diubah tanpa mengubah artinya atau parafrase. Indirect quotation. Parafrase tanpa menyebut sumbernya adalah plagiat. Lalu ada self-plagiarism. Ketika penulis menggunakan kembali bagian-bagian dari karyanya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa menyebutkan publikasi sebelumnya. Oke, saya jelaskan ini ya. Supaya teman-teman itu tidak dikatakan sebagai plagiat. Jadi, teman-teman nanti laporan skripsimu itu sebelum kalian publikasi itu ada namanya cek Turnitin. Cek keaslian penelitian. Kalau lebih dari 20% kok kalian itu sama dengan sama dengan peneliti yang sebelumnya, kalian akan dikatakan sebagai plagiator. Itu langsung nanti akan dicoret. Ya. Sehingga apa yang harus dihindari? Yang pertama, jika menggunakan ide orang lain, frasa orang lain, kata orang lain, kalimat, apapun itu dari orang lain, sebutkan sumbernya. Yang kedua, jika memang Anda itu menggunakan kalimat orang lain, gunakan tanda kutip ya. Misalnya mahasiswa itu adalah mahasiswa yang dengan proses pembelajaran dewasa. Misalnya nih, saya menciptakan sebuah kalimat seperti itu. Mahasiswa, proses pembelajaran mahasiswa itu adalah proses pembelajaran dewasa. Kemudian misalnya Alika mengambil kata-kata saya. Itu Alika itu harus menyebutkan ini nama saya, bahwa itu diambil dari Bu Nova. Cara yang kedua. Cara yang ketiga begini. Bu, kan tadi saya ingin mengadop kata-kata Bu Nova bahwa pembelajaran mahasiswa itu adalah pembelajaran orang dewasa. Ini kan kalimat langsung ya, yang saya katakan kan kalimat langsung. Benar nggak? Ya. Silahkan diubah kalimat saya menggunakan parafrase atau menggunakan kata-kata yang lain yang tidak mengubah makna yang saya ucapkan tadi. Itu yang harus Anda gunakan. Berikan saya contoh coba. Paham maksud saya nggak? Jadi saya Paham, Ibu, paham. Ya, coba Stefanus, coba di Anda mau mengadop kata-kata saya nih, Stef. Oh iya, Nova itu bilang bahwa pembelajaran mahasiswa itu menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. Ini kalimat langsung saya. Nah, Mas Stef itu mau mengadop kata-kata saya sebagai sumber referensi yang ada yang nanti Mas Stef akan gunakan. Silakan ubah menggunakan parafrase
kalimat lain tapi tidak mengubah arti atau makna dari yang saya ucapkan. Silahkan, Steph. Katanya bagaimana ulang, Ibu? Metode pembelajaran mahasiswa adalah pembelajaran orang dewasa. Atau Anda boleh menggunakan contoh yang lain deh. Pembelajaran orang dewasa itu kayak begini loh. Kan metode pembelajaran itu kalau seramah seperti ini itu sebetulnya bukan pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu ya Anda nyari referensi sendiri, Anda menganalisis sendiri, kemudian nanti di-feedback-kan lagi ke saya. Jadi Anda yang lebih aktif intinya, itu pembelajaran orang dewasa. Paham ya, Steph? Iya, paham, Ibu. Nah, sekarang coba diinterpretasikan dengan bahasa lain di mana artinya itu tidak berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Silakan. Atau memberi Kalau contoh. dikasih balik saja katanya boleh toh. Coba kayak gimana? Kayak pembelajaran orang dewasa dipakai menjadi metode pembelajaran mahasiswa begitu. Jadi kalimat aktif diganti dengan kalimat pasif gitu ya? Iya, diubah letaknya saja. Ya itu salah satunya boleh, tapi biasanya nanti kalau dicek Turnitin, bahasamu kayak begitu itu masih akan kedetek. Oh iya ya. Tapi itu masih mending, ya. Tapi cari yang lebih aman lagi. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan contoh deh, misalnya begini. Saya berikan contoh yang mudah ya. Nanti teman-teman parafrasekan supaya jadi kalau misalnya teman-teman itu memparafrasekan itu nanti pada saat dicek plagiatnya itu tidak plagiat teman-teman. Karena hasil karyamu sendiri gitu, tapi tidak mengurangi makna yang sebelumnya gitu. Jadi misalnya saya berikan gini, contoh gini. Ibu ke pasar beli buah-buahan bersama adik. Bisa memparafrasekan itu? Bisa. Ya, silahkan. Gimana? Ade membeli buah-buahan di pasar dengan ibu. Oke. Ada pendapat lain? Bersama ibu, adik membeli buah-buahan. Ya, intinya kayak begitulah. Intinya tuh Anda bisa bolak-balik kata, ya bisa dibolak-balik kata, mau aktif menjadi pasif atau Anda membolak-balik kata, tapi intinya adalah tidak mengubah makna. Itu cara salah satu menghindari plagiat. Paham ya? Jadi tidak letterlek kayak tadi, misalnya tidak letterlek, misalnya kan saya bilang bahwa ibu ke pasar beli buah-buahan bersama adik. Nah, kalau Anda mengadop kata-kata langsung dari saya, kemudian Anda tidak menyantumkan nama saya, itu kamu plagiat. Tapi kalau Anda sudah mengubah tadi, adik bersama ibu ke pasar membeli buah, misalnya begitu ya, itu kan dibolak-balik kata-katanya ya, tapi intinya kan sama. Nah itu dikatakan adalah kita memparafrasekan. Anda tidak usah itu artinya inimu sendiri, itu kata-kata kamu sendiri gitu. Paham Mas Bunova? Paham Ibu. Paham ya, tapi tetap harus menyantumkan nama dari sebelumnya. Oh, iya tetap harus, walaupun ini kata-katamu sendiri mensitasi, tapi kamu ubah. Karena kalau misalnya kamu, jadi gini, parafrase itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung berarti kamu harus, ini yang disebut dengan direct quotation, ya. Secara langsung, kalimat langsung kamu adopt. Tapi kalau misalnya Anda itu ingin mengadop tapi tidak langsung, ya, walaupun itu kata-katamu sendiri, tapi maknanya sama dengan orang lain, ya kamu harus tetap menyantumkan namanya, karena itu namanya adalah indirect, ya, tetap harus. Tapi sebaiknya kamu parafrasekan, ya, supaya nanti pada saat dicek Turnitin itu prosentasenya tidak terlalu besar plagiatnya.
lebih aman kalau dicek Turnitin atau cek plagiasi itu akan lebih aman kalau kita pakai parafrase. Ingat pesan Bu Nova ya. Iya, Ibu. Kemudian self plagiarism. Contohnya begini. Self plagiarism itu artinya adalah saya itu juga salah. Ini banyak kejadian ya. Banyak kejadian. Jadi saya melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian A. Ya. Kemudian 1 tahun lagi saya melakukan penelitian B. Yang penelitian B ini melanjutkan penelitian A saya. Paham sampai di sini? Paham dulu ya. Nah, penelitian B saya ini karakteristik hasilnya ini saya ambil dari kata-kata penelitian yang ada di penelitian A saya masukkan di penelitian B saya. Walaupun si walaupun saya ngambil hasil penelitian saya di A, tapi kok saya tidak menyebutkan nama saya di penelitian B, itu namanya self plagiarism. Jadi memplagiasi diri sendiri. Jadi harusnya kalau begitu gimana, Bu? Ya saya harus tetap menyantumkan nama saya ambil berdasarkan penelitian Handayani. Misalnya kan Rahmaya Nova Handayani. Karena kan biasanya nama akhir ya yang diambil ya. Berdasarkan penelitian Handayani 2022 didapatkan hasil bla 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 bla. Jadi harus ada nama saya di penelitian yang kedua saya. Paham? Kalau saya tidak menyebutkan kata-kata yang ada yang saya ambil dari penelitian 1 ke penelitian kedua, saya tidak menyantumkan berdasarkan penelitian Handayani 2022, saya plagiarisme. Itu dicek akan masuk itu. Paham nggak maksud saya? Jadi walaupun itu kata-kata saya di penelitian yang pertama, saya harus di penelitian kedua saya harus menyantumkan nama saya. Gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi sama dosen-dosen biasanya. Dosen atau ahli-ahli peneliti yang sering meneliti, dia biasanya melakukan self plagiarism. Dia memplagiasi dirinya sendiri, ya, tidak menyebutkan karyanya sendiri. Nih, ketika penulis menggunakan kembali bagian-bagian dari karyanya sendiri yang telah dipublikasi tanpa menyebut publikasi sebelumnya. Nah, ini pernah saya lakukan soalnya. Ini pernah saya lakukan dan saya ini dicek Turnitin itu saya prosentasenya besar banget plagiasinya. Terus karena saya tadinya saya nggak tahu, loh ini kan hasil penelitian saya sebelumnya dan ini memang karya saya gitu. Nah kemudian diarahkan, tetap cantumkan bahwa ini penelitianmu di tahun sekian. Nah gitu ya gitu. Jadi tidak asal ambil kemudian tanpa menyebutkan referensi. Intinya pokoknya referensi itu sumbernya itu pokoknya harus dijunjung tinggi. Oke, jelas sampai di sini etika penelitian? Jelas, Ibu, jelas. Ini ada pertanyaan sebelum kita berlatih inform consent? Mungkin kita maksimal jam 8 kita selesai maksimal. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Belum, Bu. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh inform consent, kemudian kalian berlatih. Saya akan acak. Yang menjadi peneliti, saya anggap Desi. Desi Rahayu ada nggak? Desi Rahayu ada? Ada, Bu. Ya, ada. Kemudian satu lagi, aduh, astagfirullah. Bapak ada Bapak? Bapak ada Bapak? Nggak ada Bapak? Mana inform konsenku? Dulu ya. Konsen saya di mana? Oke, ya oke. Oke.
Khofifah sama satu lagi, tapi tadi siapa tadi yang saya panggil? Desi, Bu. Desi. Siapa ya tadi yang saya... Wafa. Wafa nggak ada suaranya tadi, Wafa. Cindy Amelia sudah Ibu. Cindy kah tadi? Yang sudah berkomentar tadi dulu, yang sudah menjawab. Oh, saya itu manggil tapi... Siapa, Mbak? Desi. Oke, Desi. Bu. Oke, Desi. Oke, Desi ada ya, Desi ya. Des? Ada Bu. Desi sebagai peneliti. Kemudian Khofifah sebagai respondennya. Des, misalnya Anda itu sebagai peneliti, Anda ingin meneliti terkait dengan judul pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap pencegahan hipotensi pada pasien spinal dengan seksio sesaria. Jelas judul penelitiannya, Desi? Belum masih dicatat, Bu. Misalnya nih, judul penelitianmu pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap pencegahan hipotensi pada pasien spinal anestesi dengan seksio sesaria. Sudah? Pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap apa Bu terhadap Pencegahan hipotensi pada pasien seksio sesaria. Oke, Des, kamu on cam bisa nggak, Des? Nah, Des, mana Desi tadi, Des? Siapa tuh? Iya, saya Bu. Oh, Khofifah. Kamu lagi di mana sih? Mau belanja. Oh my God. Maaf Bu, maaf. Lagi di jalan? Iya. Lagi di mobil? Iya Bu. Malah, Gus. Tapi bisa, oke, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini anggap contoh aja. Oke, Des, kamu peneliti. Si Khofifah ini respondennya, Des. Sekarang, kamu ingin meminta persetujuan dari Khofifah respondenmu untuk kamu jadikan penelitian. Sebagai subjek penelitian. Sekarang silahkan gimana cara Anda meminta pasien untuk menandatangani lembar inform consent. Silahkan, Des. Kamu sih lagi jalan kok kayak gelap gitu, Des. Iya Bu, ini lagi berhenti. Oh, alah. Ya wes, yuk. Kira-kira gimana? Coba, Des. Peragakan, Des. Sebisanya aja, sebisanya. Coba kayak gimana? Ayo, Des. Ini kan cuman informan concern kayak kode etiknya aja gitu kan Bu? Wes, pokoknya saya ingin kamu meminta persetujuan dari responden kamu. Piye carane? Pertama ngucapin salam kayak assalamualaikum. Ya udah, peragain aja, peragain langsung. Peragain ke respondenmu. Siapa ya responden tadi? Siapa? Khofifah ya? Khofifah. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Khofifah. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dengan status pendidikan sarjana. Di sini saya akan meneliti
kepada Ibu tentang pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap pencegahan hipotensi pada Ibu. Terus? Nah, dengan cara nanti Ibu nanti pas saat penelitian Ibu mohon kerjasamanya ya. Terus? Terus itu aja? Cara pengerjaannya Ibu hanya melakukan Oke. Aku nggak tahu loh. Sangel. Oke, good. Oke. Terima kasih Desi. Saya minta pendapat lain dong. Silahkan siapa yang mau mencoba memberikan inform konsen ke judulnya pengaruh elevasi kaki. Elevasi itu diangkat kakinya. Pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap pencegahan hipotensi dengan spinal anestesi pada pasien seksio cesarean. Soalnya ini penting. Nanti biasanya itu teman-teman suruh menunjukin buktinya. Kalau teman-teman sudah melakukan inform konsen sama responden. Apalagi ini eksperimen. Yuk. Wahyu, Bu. Oke, silahkan Coba. Wahyu. Ya, silahkan yuk. Oke. Ya Mbak Hovifah ya, Bu, yang anunya, yang Respondennya. respondennya. Oke, selamat malam Mbak Hovifah. Perkenalkan saya Wahyu Hidayat dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini, mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Iya, baik, tidak apa-apa. Juru on cam tuh sama Paksi tuh. On Iya, cam ya, Bu. Bu? Baik, Bu. On cam, Bu. Oh, yuk. Oke, yuk. Ya. Ya, mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan penelitian terkait adanya pengaruh elevasi dengan spinal anestesi, Bu. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah ada pengaruh elevasi terhadap spinal anestesi. Apakah ada pengaruh spinal anestesi terhadap elevasi atau pengangkatan kaki 30 derajat? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau misalnya Ibu bersedia, mohon kerjasamanya ya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Saya ingin satu lagi. Nanti teman-teman yang lain menilai ya antara 1, 2, dan 3 yang paling mendekati atau yang paling mendekati benar yang mana ya. Silakan. Satu lagi siapa? Saya sudah duluan tadi. Oh ya, Steph. Silakan Steph. Respondennya siapa tadi namanya? Viva. Viva. Oke, sudah. Assalamualaikum Ibu Viva. Ya, waalaikumsalam. Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefano. Saya perawat dari Universitas Harapan Bangsa. Perawat, Jadi, Steph. itu sarjana. Angel. Saya penata anestesi dari Universitas Harapan Bangsa. Tujuan saya ke sini untuk melakukan uji terkait pengaruh elevasi kaki 30 derajat terhadap pencegahan hipotensi dengan spinal anestesi. Jadi maksudnya itu pengaruh elevasi nanti saya coba angkat kakinya Ibu dengan 30 derajat begitu, nanti saya lihat ada pengaruh atau tidak begitu. Kalau Ibu bersedia nanti bisa ditandatangani ini lembar inform konsennya.
Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Iya, terima kasih Ibu kalau begitu, mohon kerjasamanya ya Bu ya. Ya, baik. Ya, Waalaikumsalam. Oke, good. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga teman-teman kita yang sudah berpendapat untuk memberikan inform konsen yang berlatih ya. Oke, di antara teman-teman mana kira-kira yang paling mendekati mendekati yang benar di antara ketiga? Yang memiliki Evan, Bu. Evan, Bu. Wahyu Hidayat, Bu. Wahyu, Evan, Bu. Pasti, Bu. Evan, Bu. Oke. Evan. Tetap, Bu. Wahyu Hidayat, Bu. Oke, Ya, Wahyu seimbang juga ya. suka sama Hovifah, Bu, katanya, Bu. Angel. Dah, lanjut. Kita dulu, Bu Nova berikan contoh inform konsen ya. Sudah adakah contoh inform konsennya? Teman-teman sudah pernah dikasih belum lembar inform konsennya? Tapi saya nggak tahu ya, ini semuanya ada pedomannya masing-masing ya. Setiap institusi itu berbeda-beda ya lembar inform konsennya. Nanti Anda tetap pakai lembar inform konsen yang dari UHB, panduan skripsi inform konsen dari UHB. Tapi intinya semuanya adalah sama. Ya, yang tadi Mas Wahyu itu menyebutkan ininya enggak ya? Apa itu? Suruh menandatangani enggak tadi? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Bu. Oke. Iya, Bu. Yang paling Evan. ya, yang paling mendekati Steph ya, yang karena dia suruh menandatangani ya. Jadi gini. Ini nanti ini adalah lembar contoh lembar persetujuan responden. Terlihat? Terlihat Ibu, terlihat. Bu. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini nama ya. Boleh pakai nama, boleh pakai inisial, umur berapa, jenis kelamin apa, telah mendapatkan penjelasan penelitian tentang tujuan dan cara pengisian kuesioner. Ingat, teman-teman, pada saat teman-teman memberikan lembar inform konsen ini, tadi teman-teman sudah bagus ketiga-tiganya, tapi lupa. Teman-teman tujuannya untuk apa lupa. Tujuan ini tujuannya kalau tadi Mas Wahyu itu menjelaskan kalau nggak salah apa ya, hipotesis malah yang disampaikan ya. Hipotesis sama pertanyaan penelitian ya Yu ya, Wahyu. Kalau nggak salah sih. Pokoknya intinya tujuannya nanti disampaikan untuk apa, cara pengisiannya apa, jadi dijelaskan. Kalau tadi teman-teman itu terkait dengan eksperimen, berarti caranya begini Bu nanti, risikonya begini Ibu, nanti Ibu akan dilakukan, pokoknya prosedur itu dijelaskan. Paham nggak? Jadi nanti elevasi kakinya nanti akan saya berikan Ibu setelah Ibu dilakukan suntikan lewat ini ya Bu, tulang belakang ya, gitu. Kemudian sebelum tindakan nanti Ibu akan saya angkat kakinya 30 derajat, itu semuanya dijelaskan semua. Tujuannya, manfaatnya, risikonya itu jelaskan semua. Ya. Kalau ini kan saya berikan contoh yang pengisian kuesioner ya, yang pengisian kuesioner. Terus kalau teman-teman ini statusnya mahasiswa, bilang saja mahasiswa, saya adalah mahasiswa dari D4 Anestesi, misalnya begitu ya, atau program sarjana terapan anestesi UHB. Bla bla bla, NIM berapa, program studinya nama apa, judul penelitiannya apa, kemudian pasiennya karena Bu tadi kan sudah saya jelaskan ya tujuan, manfaatnya, caranya seperti ini, efek sampingnya seperti ini. Maka dibacakan ya. Maka saya menyatakan bersedia menjadi responden. Saya menyadari bahwa hasil pengisian ini hanya untuk kepentingan peneliti. Hasil dan identitas saya akan dirahasiakan dan pengisian ini tidak beresiko apapun terhadap saya. Prokerto misalnya responden bla bla bla, kemudian suruh tanda tangan. Gitu. Ini adalah contoh dari lembam inform consent. Setiap responden kamu nanti akan di fotokopi ya sebanyak jumlah respondenmu, kemudian
respondenmu suruh tanda tangan. Paham? Bu, kalau kalau respondennya menolak, boleh nggak Bu saya paksa? Boleh nggak jawabannya? Tidak. Tidak. boleh. Kalau misalnya Anda intervensinya mau sama anak, penelitiannya sama anak, inform consent ini diberikan sama siapa? Orang tua atau wali. Ya, kalau misalnya penelitian Anda itu orang dengan gangguan jiwa, inform consent-nya diberikan ke siapa? yang jaga ruangan itu. Atau mungkin diberitahu oleh keluarganya terlebih dahulu. Iya, kalau inform consent itu yang bertanggung jawab ya, Dok. Tidak boleh di tempat penelitianmu, misalnya perawatnya, misalnya. Ya, kalau misalnya perawatnya dia mau, atau penata anestesinya dia mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau enggak, ya jangan. Terus misalnya, saya akan mengobservasi sebuah ruangan, Bu. Ya, saya mengobservasi sebuah ruangan. Saya ingin mengobservasi gimana sih bahwa penata anestesi itu kalau melakukan intubasi sesuai SOP enggak sih? Saya akan lihat nih, ya. Terus kemudian, tapi saya mengobservasi penatanya itu nggak tahu kalau dinilai. Atau saya ingin itu berarti saya inform konsennya harus ke siapa? Jawabannya siapa? Kalau kayak begitu. Bu, saya mau responden yang saya mau lihat itu, apakah dia sudah sesuai dengan kaidah atau belum? Saya mau responden itu nggak tahu kalau sedang saya lihat, sedang saya observasi. Itu berarti saya inform consent nggak, Bu? Pertanyaannya, jawabannya apa? Perlu nggak inform consent? Perlu nggak Paksi? Tidak ya, Bu. Oh, nggak perlu. Kalau menurut Alenta? Perlu, Ibu. Badilah perlu. Iya, semuanya perlu. Ya, karena perlu, Bu. Ya, karena inform consent itu sebagai masuk dalam etika penelitian, ya. Jadi kalau saya mau observasi begitu siapa? Gimana, Bu? Silakan Anda cari orang yang mau bertanggung jawab. Siapa? Misalnya kepala ruangannya. Misalnya begitu. Ya. Jadi tidak boleh tanpa ada inform consent. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan, teman-teman. Saya akan review ya. Pertama, prinsip dari etika penelitian itu terdiri dari apa saja? Al-Faqih, apa Al-Faqih penelitian itu terdiri dari prinsip umum penelitian apa aja Al-Faqih? Iya, Bu. Ya, penelitian umum tadi prinsipnya apa aja? Dicatat nggak tadi? Enggak, Bu. Ya wes, saya mau ingat apa aja prinsip umum etik di slide kedua tadi. Apa aja Yang satu? keadilan ya, Bu. Ya? Yang keadilan. Ya, satu, berkeadilan. Kedua, harus apa? Ramadia tambahkan. Ramadia Hadi Putri, minta tolong tambahkan Ramadia. Berbuat baik, Ibu. Berbuat baik, ya, atau menghasilkan manfaat ya, beneficent ya. Yang ketiga apa? Tidak merugikan. Oke, bagus, tidak merugikan. Kemudian menghormati etika orang lain, Ibu. Bagus. Manfaat, Ibu. Ya. Udah selesai, Bu. Oke, terus kemudian apalagi ya, itu sih intinya ya. Tadi etika kalau penelitian kita anak kepada siapa ini kemudian pada mencit dan lain sebagainya. Sudah ya, cukup ya. Itu intinya ya. Baik, teman-teman, karena sudah malam, kita waktunya untuk istirahat. Selamat belajar, selamat istirahat. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.